kita gunakan total keseluruhannya ya, hampir 600 sekian dengan Pemda, dengan Kodim, dengan rekan Dinkes, karena kita minta tambahan dari Polda. Kenapa? Mudik tahun ini agak beda, 2 tahun yang lalu beda, karena ini dianggap seperti awal ya. Saudara-saudara kita kan ini kan sudah lama nggak mudik nih, selama 2 tahun. Nah, otomatis perkiraannya akan terjadi ledakan mudik. Nah, untuk itu kita sudah mendirikan awalnya 16, ini ada penambahan sampai dengan 21 pos. 21 pos. Karena berdasarkan data yang kita peroleh dari ASDP, peningkatan itu sudah dari minggu kemarin sudah terjadi. Jadi biasanya kan urban nih warga kita ya. Kalau datang dari Jakarta ke Sumatera 2 orang, dia bisa pulang itu bisa 4 orang. Kalau penyediaan kantong parkir ada nggak? Sudah. Berapa? Jadi seluruh rest area yang ada di tol, mulai dari kilometer 20 sampai dengan 87, itu kita gunakan semua. Pada masanya dikala itu dikatakan status merah. Jadi kan ada 3 status, hijau, kuning, merah. Nah, itu kita kantongkan semua di situ. Kemudian kita juga koordinasi dengan ASDP untuk kendaraan ulangi kapal yang disiapkan itu sebanyak 69 kapal dari 7 dermaga. Sebenarnya begitu. Kalau untuk menghindari penumpukan penumpang di pelabuhan atau di titik tertentu gitu. Jadi kita juga sudah analisa. Jadi penumpukan itu sebenarnya bukan hanya di reguler, tapi kebanyakan di eksekutif. Kenapa warga sendiri sudah lebih nyaman pakai eksekutif? Satu gitu. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya yang pertama, pihak SDP itu sudah menjual tiket 60 hari sebelumnya. Jadi teman-teman saudara saya yang dari Aceh segala macam, dia sudah bisa beli itu 60 hari sebelumnya secara online. Nah, ketika terjadi penumpukan, maka kita sudah koordinasi sama SDP juga. Ketika penumpukan terjadi di eksekutif, maka orang-orang ini akan digeser ke reguler yang misalnya tidak ada penumpangnya. Nah, kita geser di situ tuh supaya orang-orang itu bisa tetap berangkat melalui reguler, tidak harus pakai eksekutif gitu. Nah, nanti bagaimana tiket yang berlebih nanti dikembalikan sama SDP, kelebihan tiketnya. Itu yang sudah kita koordinasikan. Kalau buat di jalan lintas sendiri kan titik kantong parkir itu gimana? Kantong parkirnya yang pertama ada di setiap rumah makan ya, utamanya di rumah makan siang malam, rumah makan 3 saudara, rumah makan Simpang Raya di bawah situ. Nah, itu sudah kita siapkan semua di situ. Nah, kalau pos pam di Merak, pos pam di Sebalang, terus pos pam di Sidomulyo, THR. Kalau prediksi kita sendiri kan puncak meningkatnya nih perkiraan dari kapan? Kalau kembali ya, kalau Lampung Selatan kan cenderung kembali dari mudik, artinya arus balik. Arus baliknya itu diperkirakan ya pada H1-nya, artinya lebaran kedua. Orang biasanya sudah lebaran kedua sudah mulai berangkat. Nah, kemungkinan itu 10 hari ke depan, artinya sampai dengan tanggal 12. Tapi kita dari Lampung Selatan, operasi itu kan sampai dengan tanggal 12 ya. Kita biasanya perpanjang untuk itu, untuk supaya warga kita tetap aman. Pemantauan rumah warga yang ditinggal mudik kan ada nggak? Ada. Jadi kita juga sudah kita buat tim ya. Pertama tim anti bandit. Tim anti bandit itu sendiri dibagi menjadi 3 zona. Zona barat, zona utara, sama zona timur. Nah, itu sudah ada pos-posnya. Nah, kemudian dari situ itu dari teman-teman reserse. Nah, dari Sabara sendiri sudah plotting patroli skala besarnya sama di 3 area ini. Nanti teman-teman udah sering melihat polisi itu blue light gitu, artinya dia sudah mulai berputar. Anti copet termasuk dan anti copet itu anti bandit gitu, bro. Sniper pakai kagak tadi? Enggak. Oke, bro. THR.